guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Febianti Wahyu Cahya Utami, Nabila Nurul Iza, Kotrun Nada Husni yaitu saya sendiri, dan Sinta Aprilia. Pada video kali ini, kami akan bahas tentang pemecahan masalah dalam matematika. Jangan lupa disimak ya guys videonya. Nah, selanjutnya kita akan bahas 4 materi pemecahan masalah dalam matematika. Yang pertama, pengertian masalah dalam matematika. Kedua, klasifikasi masalah dalam matematika. Ketiga, prosedur pemecahan masalah dalam matematika. Dan keempat, strategi pemecahan masalah dalam matematika. Pengertian masalah dalam matematika. Masalah dalam matematika adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab langsung karena pada titik awal belum diketahui aturan atau hukum yang dapat digunakan untuk mendapatkan jawabannya, dan siswa merasa tertantang untuk menyelesaikannya. Klasifikasi masalah dalam matematika dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penemuan atau problem to find, yaitu mencari, menentukan, dan mendapatkan nilai atau objek tertentu yang tidak diketahui dari soal serta memenuhi kondisi atau syarat yang sesuai dengan soal. Contohnya, tentukan hasilnya bila 100 dibagi 4 dikali 2. Dan yang kedua ada pembuktian atau problem to prove, yaitu prosedur untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau tidak benar. Contohnya, dengan cara bagaimana kita menunjukkan 6 dibagi 3 adalah 2. Prosedur pemecahan masalah matematika dibagi menjadi 3. Yang pertama, membaca masalah atau reading, yaitu ketika peserta didik membaca sebuah teks, maka akan direpresentasikan sesuai dengan pemahamannya, atau dikenal sebagai hasil representasi dari kemampuan mental pembaca tersebut. Hal ini akan berpengaruh terhadap bagaimana peserta didik tersebut akan memecahkan suatu masalah. Yang kedua, memahami masalah atau comprehension. Pada tahapan ini, peserta didik harus bisa menunjukkan ide masalah secara umum yang memuat what, why, where, when, who, dan how, di mana ide masalah dalam matematika tersebut direpresentasikan ke dalam unsur diketahui, ditanya, dan prasyarat. Selanjutnya, untuk mengecek kemampuan memahami masalah, peserta didik diminta menyebutkan apa saja yang diketahui dan ditanyakan dalam masalah. Selanjutnya, mentransformasikan masalah atau transformation. Kemampuan peserta didik untuk menentukan metode solusi matematika. Nah, di tahap ini, peserta didik mencoba mencari hubungan antara fakta yang diketahui dan yang ditanyakan. Selanjutnya, untuk mengecek kemampuan mentransformasikan masalah, peserta didik diminta menentukan metode, prosedur, atau strategi apa yang digunakan dalam menyelesaikan soal nanti. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah matematika. Yang pertama ada strategi act it out. Strategi ini membantu siswa dalam proses visualisasi masalah yang tercakup dalam soal yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, strategi ini dilakukan dengan menggunakan gerakan-gerakan fisik atau dengan menggerakkan benda-benda konkret. Contohnya, 6 siswa sedang berdiri di depan kelas, 5 siswa bergabung. Berapa banyak siswa yang berdiri di depan kelas sekarang? Nah, untuk memperjelas hubungan antara komponen dalam permasalahan di atas, kita dapat menggunakan aksi fisik. Yang kedua, membuat gambar atau diagram. Strategi ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah, sehingga hubungan antar komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat dengan jelas. Contoh, Pak Julio seorang pembalap. Sebagai kostumnya, dia memiliki jas dan mantel bulu. Untuk bagian kepala, dia memiliki topi atau rambut palsu berwarna merah. Untuk sepatunya, dia memiliki sepatu boot merah dan sepatu Aladin berwarna hitam. Ada berapa macam variasi kostum yang dapat digunakan Pak Julio? Nah, bisa dilihat dalam diagram di samping. Nah, dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa Pak Julio memiliki 8 variasi kostum untuk penampilan. Yang ketiga, menemukan pola.
Sebagai suatu strategi untuk pemecahan masalah, pencarian pola yang pada awalnya hanya dilakukan secara pasif melalui clue yang diberikan guru, pada suatu saat keterampilan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Sehingga pada saat menghadapi permasalahan tertentu, salah satu pertanyaan yang mungkin muncul pada benak seseorang antara lain ialah, adakah pola atau keteraturan tertentu yang mengaitkan tiap data yang diberikan? Nah, sebagai contoh bisa dilihat pada soal, perhatikan susunan meja dan kursi berikut. Bisa dilihat ada satu meja yang dikelilingi dengan kursi, 2 meja dikelilingi dengan kursi, dan 3 meja dikelilingi dengan kursi. Jika ada susunan 10 meja, ada berapa kursi yang mengelilinginya? Bisa dilihat, satu meja dikelilingi oleh 8 kursi, 2 meja dikelilingi 12 kursi, dan 3 meja dikelilingi 16 kursi. Nah, dapat dilihat juga bahwa tiap kali tambah satu meja, maka kursinya akan bertambah 4. Nah, kita cukup untuk menemukan polanya. Jadi, tiap tambah satu meja ditambah 4. Tadi yang pertama 8, yang kedua 12, yang ketiga 16, selanjutnya 20, selanjutnya lagi 24, selanjutnya lagi 28, selanjutnya lagi 32, selanjutnya lagi 36, selanjutnya 40, dan kursi terakhir susunan ke-10, meja ke-10, yaitu ada 44 kursi yang akan mengelilinginya. Jadi, jika mejanya ada 10, maka kursi yang mengelilinginya ada 44 buah. Strategi pemecahan masalah membuat tabel. Mengorganisasi data ke dalam sebuah tabel dapat membantu kita dalam mengungkapkan suatu pola tertentu serta dalam mengidentifikasi informasi yang tidak lengkap. Contoh 10 tahun yang lalu, umur Gazi adalah 4 kali umur Vira. Tahun ini, umur Gazi 2 kali umur Vira. Berapakah umur mereka masing-masing pada tahun ini? Penyelesaiannya pada soal ini yang ditanyakan adalah umur Gazi dan Vira. Kita misalkan umur Vira adalah X. Soal ini dapat diselesaikan dengan bantuan tabel sebagai berikut. Gazi tahun ini 2X. 10 tahun yang lalu 2X dikurang 10. Vira tahun ini X. 10 tahun yang lalu X dikurang 10. Tabel tersebut sangat membantu kita dalam memahami soal karena 10 tahun yang lalu umur Gazi 4 kali umur Vira. Selanjutnya kita bentuk persamaan berikut. 4 dibuka kurung X dikurang 10 ditutup kurung sama dengan 2X dikurang 10. 4X dikurang 40 sama dengan 2X dikurang 10. 4X dikurang 2X sama dengan min 10 tambah 40. 2X sama dengan 30. X sama dengan 15. Dengan demikian, tahun ini umur Gazi 30 dan umur Vira 15 tahun. 10 tahun yang lalu umur Gazi 20 tahun dan umur Vira 5 tahun. Memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Dalam menggunakan strategi ini, kita mungkin tidak perlu memperhatikan keseluruhan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang dimaksud sistematik di sini, misalnya dengan mengorganisasikan data berdasarkan kategori tertentu. Namun demikian, untuk masalah-masalah tertentu, mungkin kita harus memperhatikan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Contoh, Anton, Budi, dan Doni sama-sama menggemari renang. Anton berenang setiap 4 hari sekali, Budi berenang setiap 5 hari sekali, dan Doni berenang setiap 7 hari sekali. Jika pada tanggal 3 Agustus 2015 mereka sama-sama berenang, tanggal berapakah mereka akan sama-sama berenang kembali? Karena Anton berenang setiap 4 hari sekali, Budi berenang setiap 5 hari sekali, dan Doni berenang setiap 7 hari sekali. Maka kita dapat menyatakannya dalam bentuk kelipatan persekutuan terkecil dari 4, 5, dan 7, yaitu Anton buka kurung 4,8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya.
Budi buka kurung 5,10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Doni buka kurung 7,14, 21, 28, 35, 42, 49 dan seterusnya. Karena paling cepat mereka bertemu 140 hari kemudian, di mana bulan Agustus berjumlah 31 hari. Bulan September berjumlah 30 hari. Bulan Oktober berjumlah 31 hari. Bulan November berjumlah 30 hari dan Desember berjumlah 31 hari. Sehingga totalnya ada 153 hari. Setelah dikurangi 3 hari, diperoleh bahwa sampai akhir tahun bulan Desember ada 150 hari. Karena paling cepat mereka bertemu 140 hari, kemudian mereka akan bertemu pada tanggal 21 Desember 2015. Tebak dan periksa, guess and check. Strategi menebak yang dimaksudkan di sini adalah menebak yang didasarkan pada alasan tertentu serta kehati-hatian. Selain itu, untuk dapat melakukan tebakan dengan baik, seseorang perlu memiliki pengalaman cukup yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Contohnya, Ana memiliki 49 koleksi jepit rambut merah dan hitam. Dia memiliki lebih sedikit 13 jepitan rambut merah daripada jepit rambut hitam. Berapakah banyak masing-masing jepit rambut yang dimiliki Ana? Pahami masalahnya. Jumlah jepit rambutnya 49. Jepit rambut yang berwarna merah lebih sedikit daripada jepit rambut yang berwarna hitam dan selisihnya 13. Biarkan siswa mulai menebak. Jika ada 25 jepit rambut hitam, berarti jepit rambut merah 12 dan jumlahnya menjadi 25 tambah 12 sama dengan 37. Masih kurang, sehingga mestilah jepit hitamnya lebih banyak dari 25. Setelah beberapa kali menebak, mungkin akan didapat hasil 25 tambah 12 sama dengan 37. Strategi kerja mundur. Suatu masalah kadang-kadang disajikan dalam suatu cara sehingga yang diketahui itu sebenarnya merupakan hasil dari proses tertentu. Sedangkan komponen ditanyakan merupakan komponen yang seharusnya muncul lebih awal. Penyelesaian masalah seperti ini biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi mundur. Selanjutnya ada menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah. Sebuah soal ada kalanya sangat sulit untuk diselesaikan karena di dalamnya terkandung permasalahan yang cukup kompleks. Misalnya menyangkut bilangan yang sangat besar, bilangan sangat kecil, atau berkaitan dengan pola yang cukup kompleks. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini dapat dilakukan dengan menggunakan analogi melalui penyelesaian masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah. Selanjutnya ada contoh. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 55 km per jam. Sebuah mobil lain tepat berada km di belakangnya. Tepat setelah 1 menit kemudian, mobil kedua menyusulnya. Berapakah kecepatan mobil kedua tersebut? Alternatif solusi. Jika kita mengamati masalah tersebut, kita hanya dapat menemukan informasi yang kurang berarti, yaitu bahwa mobil pertama bergerak tetap 55 km per jam. Mobil kedua berapa km di belakangnya, dan setelah 1 menit mobil kedua menyusul mobil pertama. Kita tidak mungkin menyatakan kecepatan mobil kedua berdasarkan informasi yang diperoleh di atas. Untuk itu, kita perlu mengasumsikan masalah tersebut dalam kondisi yang ekstrim. Karena mobil pertama bergerak tetap atau konstan, kita dapat mengasumsikan bahwa mobil itu bergerak dengan kecepatan 0 km per jam. Berdasarkan informasi kedua dan ketiga, kita dapat menyatakan bahwa mobil kedua mampu bergerak sejauh km dalam waktu 1 menit. Itu artinya bahwa kecepatan mobil kedua adalah km per menit atau 30 km per jam. Kecepatan mobil kedua pastilah 30 km per jam.
lebih cepat dari mobil pertama, sehingga kecepatan mobil kedua adalah 85 km per jam atau 30 km per jam ditambah 55 km per jam. Contoh, ada berapa segitiga pada gambar berikut? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.